Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Imam Ali Maksum dari mahasiswa PPG LPTK UIN Salatiga 2024. Saya mengajar di SDN Ngumpul 1 Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Oke, pada pembelajaran kali ini materi yang akan saya ajarkan yaitu tentang Quran hadis, khususnya pada submateri baca, menulis, dan pesan pokok atau kandungan Quran surat Ad-Duha. Untuk tujuan pembelajaran. Oke, capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis kandungan dan hikmah Quran surat Ad-Duha. Ya, untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pelajaran Quran hadis model PJBL, siswa kelas 4 akan dapat mengidentifikasi hukum mat dan kandungan Quran surat Ad-Duha dengan menggunakan panduan buku dan bimbingan guru dengan tingkat akuransi 80%. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nomor 1, peserta didik mampu membaca Quran surat Ad-Duha dengan benar dan lancar. Nomor 2, dengan model pembelajaran model PJBL, siswa dapat menganalisis hukum bacaan mat serta peserta didik yang belum menghafal Quran surat Ad-Duha dapat menghafalnya. Nomor 3, melalui model pembelajaran PJBL, peserta didik dapat mengetahui hikmah dan kandungan Quran surat Ad-Duha. Nomor 4, melalui model pembelajaran PJBL dapat lebih meningkatkan keimanan siswa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk kegiatan inti, yang pertama adalah pendahuluan. Pertama-tama, Bu Guru mengondisikan kelas dan melakukan absensi. Kedua, peserta didik, guru dan peserta didik berdoa bersama-sama. Ketiga, guru dan peserta didik bersama-sama membaca sulap nariyah. Nomor 4, guru memberikan gambaran materi yang akan dipelajari. Nomor 5, guru memberikan pertanyaan pemantik. Nomor 6, peserta didik menjelaskan penjelasan guru terkait tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Oke, untuk kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama, guru menayangkan video dari YouTube yang disampaikan oleh Quraish Shihab dan Naca Shihab dengan link berikut. Peserta didik mengamati video tersebut dan mencatat hal-hal yang penting. Lalu selanjutnya yang nomor 3, peserta didik menjawab pertanyaan dari guru tentang materi yang ada dalam video tentang Quran surat Ad-Duha. Yang nomor 4, peserta didik menerima penjelasan guru bahwa pembelajaran kali ini akan dilakukan secara kelompok. Nomor 5, peserta didik telah menerima LKPD dan amplop yang berisi kandungan dan hikmah Quran surat Ad-Duha. Nomor 6, peserta didik membaca petunjuk LKPD. Jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Nomor 7, peserta didik mendapatkan pengarahan dari guru tentang kegiatan di LKPD. Nomor 8, peserta didik menyusun dan berdiskusi. Oke, next. Langsung ke assessment, Mas Maksum. Assessment ya. Yang assessment 5 menit lagi persiapan masuk grup ya. Ini ya Bu, yang assessment. Tapi saya cek itu. Ya, oke. Materi sampai. Ya, terus oke, apa yang Mas Imam Maksum, apa yang kamu ketahui tentang model pembelajaran yang kamu pakai tadi ya? Itu basis teori belajarnya apa? Oke. Indra itu juga baru 1 menit yang lalu. Saya menggunakan model pembelajaran PJBL. Basis teori itu teori PJBL. Basis teori benar Bu. Teori belajar apa? Menggunakan teori belajar behavioristik Bu. Karena ini dapat merubah perilaku siswa
yang sebelumnya belum memahami kandungan surat Ad-Duha, setelah itu memahami. Ya, behavioristik itu apa, Mas Maksum? Iya, teori tentang perilaku, Bu. Perilaku ya yang sebelumnya tidak mengetahui jadi mengetahui gitu. Oh, tidak begitu pemahamannya. Jadi conditioning, jadi pembiasaan, teori yang dibiasakan. Pembiasaan, jadi memberikan stimulus dan respon ke siswa. Jadi memberikan stimulus ke siswa berupa apa? Jadi siswa diminta apa dalam pembelajaran. Oke, next. Saya skip karena berhubung waktu juga ya. Ini kan materinya tentang memahami, mengetahui surat Al-Duha ya, Iya, Mas Bu. Maksum ya. Iya, Bu. Ya, coba saya satu saja disampaikan muatan HOTS pada TP atau pada modul ajarnya, coba ditunjukkan. Muatan HOTS tentang atau pada kegiatan pembelajaran boleh. Apakah anak-anak sudah paham tentang kandungan surat Ad-Duha? Itu, Bu. Oke. Ya, tidak seperti itu ya. Jadi yang diminta itu pertanyaannya itu tunjukkan kok. Tunjukkan kok malah bikin soal apakah. Ya. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk Mas Maksum. Ya. Baik, Bu. Untuk pedagogi cukup Pak Agus, silakan untuk dilanjutkan ke bidang profesional. Ya. Terima kasih Bu Dr. Mas Rehatul Umami, Pak Imam Ali Maksum. Baik, Pak. Sampai ngajar di SD Tundanan ya? Iya, Pak. Biasanya orang Blora itu kejawabannya ya bagus, ngajinya ya bagus. Amin, Pak. Teman dulu aliyah atau dari mana? Saya dulu SMK-nya di Kemadu Sulang, Rembang, Pak. Oh, oleh Mondo? Iya, Pak. Oh, coba saya tes untuk bacaan Qurannya ya. Baik, Pak. Silakan dibaca surat Ad-Duhanya itu. Oh, baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu dulu, Al-Quran mulai ta'awud. Mulai ta'awud ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Pak Imam Ali, Pak. Kenapa surat Ad-Duha ini turun? Oke, surat Ad-Duha turun. Asbabun nuzulnya itu ketika Nabi diolok-olok oleh sebagian orang kafir. Karena Nabi cukup lama tidak mendapatkan wahyu. Artinya Allah cukup lama tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Sehingga Allah menghibur beliau dengan diturunkannya surat Ad-Duha. Sesuai dengan ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan, Tuhanmu tidak akan mengabaikanmu dan tidak akan membiarkanmu. Oke, cukup Pak. Jadi surat Ad-Duha ini sebab nuzulnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Ini kan Makkiyah. Iya.
seolah-olah Rasulullah itu dibenci, ditinggalkan oleh Allah, sehingga wahyu itu dianggap terputus. Sehingga turunlah wadduha ini sebagai jawaban. Dan di awalnya itu kan wadduha wal laili idza saja, menunjukkan betapa penting waktu itu, waktu duha dan waktu malam. Gitu. Di akhir tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan adapun kalau kita mendapat nikmat maka Ceritakanlah. ya syiar-syiarkanlah. Termasuk Maulidur Rasul ini juga nikmat yang sangat besar, dengan risalah kenabian yang sempat terputus terus diutusnya Rasulullah, itu nikmat besar. Maka wajib disiar-siarkan sehingga banyak orang yang baca, Perjanjian sholawatan tiba dan lain-lain. Mas Imam. Baik Pak. One half, itu tafkhim apa tarkik? One har pundi ya. Wa amma bini fa amma sa'ila falatanhar. Apa? One half itu tafkhim apa tarkik? Itu tafkhim Pak. Karena sebelum ro sukun itu berupa fathah. Oh gitu ya. Ya. Min qaumin, ada wawu sukun, sebelumnya ada harokat fathah, itu bacaan apa? Itu adalah mat lain. Oke, wala nisaun itu mat apa? Wala nisaun itu adalah mat wajib mutasil. Karena kata nisa di situ hamzahnya satu kalimah. Oke. Bil muhtadin, karena tingkah wakaf disebut mat apa? Bil muhtadin. Mat arid li sukun, Pak. Karena ahad ini disebut mat apa? Gimana, Pak? Ahad, somad, abad, somad, ahad. Coba lebih lengkap Pak. Qul huwallahu ahad gitu ya Pak? Ya. Ahad, somad itu disebut bacaan apa? Oke, kalau bacaan paham Kak. Kalau tadi pada matnya kok kayak gadok gitu, itu adalah bacaan qalqalah Pak. Qul huwallahu ahad itu adalah qalqalah kubro. Karena di akhir kalimah, di akhir ayat. Dan dibaca sadida disebut bacaan apa? Gimana Pak? Sadidan, karena tingkah wakaf hah tanwin dibaca fathah sadida, itu disebut bacaan apa? Sadida. Benar Pak. Sadida enggak. Oh, apa macam? Kalau lupa. Sadidan gitu ya Pak tulisannya, tapi dibaca sadida itu. Itu adalah mat iwat. Ya. Lupa Kak namanya Pak. Tapi kalau baca ya. Oke, silakan nanti dilanjut nulis surat Al-Kausar, di foto kirim Jabri ke saya ya. Baik Pak. Ya, silahkan ditutup. Sebelumnya ucapan terima kasih. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen karena sudah membimbing saya menyempurnakan apa yang menjadi tugas saya. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.